أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisahibi hadzal kitab wa man ba'dahu minal masyayikh khususan sayyidina Wadid Haji Mu'alim Syekhana Kitab Syekhana Kaji Muhammad Amin wa Syekhana Kaji Nurul Syekhana Kaji Rabbi Syekhana Kaji Subhanahu wa ta'ala ولأرواح والدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولجدات قرابتنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهم والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Jemaah Musalla Nurul Muttaqin yang kami muliakan, malam hari ini kajian kita masih sekitar soal sholat, ya, kesunahan-kesunahan yang kita harapkan bisa kita lakukan, ya, baik itu sunnah sebelum sholat maupun sunnah ketika sholat dan sunnah setelah sholat. Karena kalau kita bicara soal yang fardu, yang wajib dalam sholat itu sedikit. Kita hanya bisa menambahkannya dengan amalan-amalan sunnah yang telah dibimbing juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ini menjadi bagian penting yang harus kita pahami, yang harus kita bisa lakukan. Ya, jadi betapa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan banyak kesempatan untuk meraih, mendapatkan ganjar kebaikan yang akan menjadi teman abadi kita, yang akan mengangkat derajat kita baik ketika hidup di dunia, apalagi nanti ketika kita hidup di akhirat yang kekal kelak. Jamaah sekalian yang kemuliakan, rujukan yang akan saya pakai dalam kajian malam hari ini adalah kitab yang cukup masyhur. Ini dibaca oleh siapapun, ya, namanya kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu jama' dari zikir. Ya, zikir kalau banyak namanya adhkar. Jadi zikir. Zikir itu mengingat. Adhkar itu jamaknya, jama' taksir namanya, ya, jama' yang tidak beraturan. Ini kitab cukup masyhur karena ditulis oleh seorang ulama besar pada zamannya, yaitu nama aslinya Al-Imam, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi namanya Yahya, bapaknya Syaraf.
kemudian tinggal di kampung Nawa. Nawa ini di negeri Sam, kalau sekarang Syria, ya, ibu kotanya Damaskus. Ya, ini negeri Sam, negeri Syria. Ini tinggal di kota Nawa. Kita tahu bahwa panggilan orang-orang yang dikenal masyarakat kemudian dicirikan dengan nama tempatnya. Karena daerahnya namanya Nawa, kemudian maka dikenal dengan namanya Nawawi. Imam Nawawi. Itu Nawa itu nama tempat. Tapi kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu mungkin tafaul, karena ulama ini luar biasa. Jadi ya sejak kecil memang sudah terlihat tuh ya kecerdasannya dan kealimannya. Usianya tidak lama atau tidak setua kita, mohon maaf, setua saya, setua bapak-bapak. Usianya hanya 45 tahun. 45 tahun. Kenapa saya kenalkan dulu, biar nanti kita tahu apa yang beliau tulis ini kualitasnya ini luar biasa. Apa yang beliau sampaikan ini kualitasnya luar biasa. Jadi kita mesti kenal dulu. Kita kan misalnya dapat kabar, siapa yang nyampein, oh orangnya ini, maka kita bilang kabarnya itu A1 atau valid gitu ya. Kabarnya kabar bagus itu mah ya sahih kalau bahasa hadis. Jadi ya usianya tidak lama, hanya 45 tahun, ya kurang dari 45 tahun. Dan kemudian dia tidak mempunyai keturunan karena tidak menikah. Pilihannya cuma dua, Pak. Kalau orang tidak menikah itu pilihannya cuma menghabiskan ilmunya untuk apa? Apa cuma menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu. Mungkin Bang Udin kenal Kiai Ishaq Latif. Ishaq Latif Kiai Jombang kenal, yang suruh ke rumah Kiai. Nah, Kiai Ishaq Latif itu juga tidak menikah. Profesor Dr. Zakia Derajat, tapi dipakai usianya untuk menggeluti ilmu, terus ilmu. Ya, usianya 45 tahun. Tapi ya memang dari kecil ini sudah hafal Al-Quran, 9-10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kitab-kitab kutubus sittah, hadis-hadis yang jumlahnya itu puluhan ribu sudah hafal ya. Kemudian kitab-kitab yang juga ditulis oleh lama sebelumnya dia sudah hafal benar-benar hafal. Dia cerdas dan alim. Jadi usianya 45 tahun, tapi luar biasa. Ketika wafat itu yang bisa dikumpulkan, yang kemudian sampai sekarang ini menjadi rujukan umat Islam itu belajar agama dalam segala disiplin ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, itu jadi rujukannya. Kurang lebih dia tulis 50 kitab, dan itu kitabnya tebal-tebal. Al-Adhkar itu kurang lebih 500 halaman ya, tulis pakai tangan. Usianya 45 tahun, tapi karyanya begitu banyak. Masya Allah. Ini kalau dicerita tentang riwayat-riwayat orang-orang yang hidup pada masanya menceritakan betapa beliau itu benar-benar menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengkaji ilmu secara menyampaikan ilmu. Itu bahkan beliau 2 tahun itu ini punggung namanya belakang ya. Punggungnya itu nggak menyentuh tanah. Punggungnya nggak menyentuh tanah. Apa artinya? Tidurnya cuma senderan. Berapa lama seorang tidur senderan? Karena belajar terus belajar. Dan riwayat yang kuat ini banyak ya, bukan ini dongeng atau cerita kufarat, ditulis oleh ulama-ulama yang hidup pada masanya yang ketemu beliau. Bahwa beliau itu dalam kurun waktu tertentu yang paling sering kita dengar itu sholat sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya, artinya dari isya sampai subuh nggak batal, nggak batal, ngaji terus baca, masya Allah, kayaknya begitu ya, masya Allah. Dan nggak tidur kan berarti, karena ya kalaupun tidur senderan masih nggak batal, kecuali kalau ngangkat begini ya, itu subhanallah. Jadi kualitasnya ini ya diakui. Jadi kalau kita bicara soal Imam Nawawi, Dimaski itu Damaskus, ini para ulama akan benar-benar menghormati beliau, ya benar-benar akan menjadikan salah satu rujukan dalam belajar ilmu agama yang sampai tentu saja kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang akan kita baca beberapa hadis ataupun beberapa keterangan beliau dalam kitab Al-Adhkar. Nanti kita baca kitab khususnya mungkin pada satu saat. Baik ya, salah satu yang beliau tulis ya tentu saja Al-Adhkar ini kan maknanya zikir-zikir. Dan kita tahu bahwa
yang namanya zikir ini adalah perintah yang luar biasa. Jadi tidak ada Al-Quran memerintahkan kita ngerjain sesuatu sebanyak-banyaknya. Sholat nggak sebanyak-banyaknya, karena sholat itu ada batasan waktunya. Sholat wajib cuma 5 kali, 17 rakaat, nggak bisa kita perbanyak. Sholat sunat ada waktu berhentinya. Kapan waktu berhenti sholat? Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya, ketika matahari persis di atas kepala kita, ketika matahari tenggelam, ya, dan ketika matahari terbit. Itu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Sholat-sholat yang tidak ada sebab dalam tanda kutip. Sholat mutlak gitu ya. Itu kan diharamkan sholat. Jadi sholat aja ada larangan untuk mengerjakannya ketika waktunya memang tidak diperbolehkan. Tapi tidak dengan zikir. Zikir ini cuma satu nggak bolehnya. Kalau sholat ada ketentuannya, mesti begini, mesti begitu. Yang lain juga ada ketentuannya. Tapi zikir ini, kalau kita bicara soal zikir, itu nggak boleh cuma satu. Kapan? Di kamar mandi. Di mana? Di kamar mandi. Jadi sisanya waktu itu kita harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita dibimbing, Pak. Mau makan, mau minum, mau pakai sendal, keluar masjid, masuk masjid, ya enggak, keluar dari rumah, itu semuanya kan apa? Zikir, menyebut nama Allah. Mau tidur, bangun tidur, Masya Allah. Ini kerjaan yang paling banyak yang kita lakukan. Jadi luar biasa ya. Makanya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Bahkan digambarkan bagaimana orang-orang yang pikirannya itu, bahasa saya mungkin agak kasar, waras, pikirannya sehat, ulul albab, yaitu mereka yang selalu berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat Allah dengan lisannya, dengan hatinya. Kapan mereka ingatnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat mereka berdiri, wa qu'udan, saat mereka duduk, wa 'ala junubihim, saat mereka ngapain? Rebahan, tidur. Itu Al-Quran yang bilang. Itu zikir. Ya, Masya Allah. Lah kita rebahan sholat kalau masih bisa diri nggak boleh, Pak. Nah, ya, jadi ini zikir begitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masya Allah. Itu perintahnya sampai seperti itu. Dia ada perintah, Pak. Jadi ya, hari ini kita berzikir, Pak. Bapak sedang berzikir dengan saya. Zikirnya apa? Yaitu mengingat Allah dengan kita mempelajari ilmu agama. Yang kita harapkan kita semakin ingat Allah, semakin dekat hubungan kita kepada Allah. Jadi kalau ngaji ini, taklim ini nggak buat kita ingat sama Allah, ingat kemana-mana, ngaji kita kurang bagus. Ya, jangan ngaji kita jadi berhayal kemana-mana, jadi ngobrol kemana-mana. Ya, taklim kita tujuannya itu. Ini zikir, hilafil zikir, zikir ya yang paling luar biasa. Jadi itu perintahnya. Ya kapan waktu. Makanya ketika orang keluar kamar mandi itu, mohon ampun, ghufronak. Ya Allah ampuni kami. Kenapa kita dari kamar mandi kita minta ampun, Bapak? Kenapa? Karena di situ kita nggak zikir, nggak dibolehkan zikir. Selain itu kita harus ingat Allah. Apa sih? Apalagi kalau sudah masuk pada orang-orang yang sampai kemudian detak jantungnya, nadinya itu adalah kalimat-kalimat mensucikan Allah, kalimat-kalimat ingat kepada Allah. Banyak meskipun hanya apa? Hanya Allah, 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 itu udah zikir. Ya. Ketika surah At-Taubah ayat 34 turun, ya, suratnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan adh-dhahaba, emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfiqunaha fisabilillah, dan tidak mereka nafkahkan, tidak mereka keluarkan sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka. Fabashirhum itu asalnya berikan kabar gembira, berikan mereka ingatan apa? Bahwa azab Allah sangat pedih, sangat keras bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak, harta, ya, kalau mereka tidak infakkan di jalan Allah. Nah, ayat ini menarik. Kapan turunnya? Ketika Nabi bersama para sahabat dalam perjalanan. Riwayat mengatakan perjalanan perang. Dan ini sampai kepada kita dari siapa? Dari sahabat Sauban. Namanya Sauban.
Ini sababun nuzulnya, ayat ini turun, kemudian sahabat pada ngobrol. Apa kata para sahabat? Andai kata ada yang lebih berharga daripada emas dan perak, kita akan cari. Kita tahu Pak bahwa salah satu ukuran kemuliaan kemewahan manusia di dunia ini punya banyak perhiasan emas atau logam mulia. Negara-negara kaya itu kan tahu Pak, apa sih simpanan yang paling banyak Pak? Bukan duit. Tapi apa simpanannya? Emas. Emas apa? Ini banyak emas ya, mohon maaf. Emas apa? Emas batangan. Emas batangan tuh yang batang-batang itu. Itu ukurannya tuh. Ukurannya itu. Karena dia nggak bakal anjlok jauh. Ya, dan nggak akan ya berkurang lah. Itu emas batangan negara-negara. Di Swiss tempatnya itu, waduh, deposit negara-negara. Ya kalau kita lihat di film-film, kalau yang dirampok kan bukan uang kebanyakan. Itu apa? Emas apa? Emas batangan gitu, logam mulia. Insyaallah ya. Jadi itu standarnya. Makanya kata sahabat-sahabat, andai kata ada yang lebih berharga dari emas dan perak, kita cari Pak. Kita cari. Karena itu penting banget. Ada nggak yang lebih berharga dari itu buat kita bawa mati? Kata Nabi ada afdaluhu, ya ada 3. Yang pertama apa? Lisanun zakirun. Lisan yang senantiasa berzikir. Ya. Allah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, silakan, jangan malas. Ya. Ucapkan ini minimal bismillahirrahmanirrahim. Yang paling banyak kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling banyak Pak. Sekarang Bapak hitung sehari itu mengucapkan kalimat bismillah berapa? Dicatat kalau perlu. Berapa kira-kira kalimat bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan? Salah satu yang diingatkan kepada kita ketika ya Nabi mengatakan bahwa innal qabra yunadi ya khamsa maratin kulla yaumin. Sesungguhnya kuburan itu manggil kita sehari 5 kali. Kita dipanggil sama kuburan. Untung kita nggak dengar Pak. Ini ada makam dipanggil sama kuburan. Ya, itu ada 5. Ana baitul wahdah, saya rumah sendiri ini, nggak ada siapa-siapa. Maka bawa teman kalau anda masuk kuburan. Apa teman kita? Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Quran yang nemenin kita. Mau apa lagi? Jangan malas baca Quran. Seayat, selembar. Quran nggak ada lagi. Ya secinta apapun istri kita, secinta apapun anak-anak kita nggak bisa nemenin. Jadi temannya. Ya, yang kedua apa? Kemudian ana baitul zulm, ay baitul zulumat. Saya ini tempat yang gelap benar dalam kubur. Maka apa? Kita disuruh panawirni, maka sinari kubur kita bisolatil lail, dengan sholat malam. Minimal sholat malam kita kalau bapak-bapak nggak sanggup bangun jam 3:30, jam 3, ya isya berjamaah, kerjain sholat ba'diyah isya, subuh berjamaah, kerjain sholat qobliyah subuh. Insya Allah sudah dihitung orang yang beribadah malam. Ini Islam ini ya pokoknya rahmatan lil alamin, karena nggak semua orang bisa bangun malam. Bukan nggak bisa semua bangun. Insya Allah bapak-bapak bisa bangun malam. Insya Allah semuanya bangun malam, kencing dan yang lainnya. Tapi untuk sholat kan ini persoalannya lain Pak ya, apalagi dingin begini ya. Nah, iya, kencing bangun ya udah. Nah, kita kan begitu. Tapi untuk kemudian kita bermunajat, kita berdoa, itu kan nggak semua orang diberikan kemampuan dan memang nggak sebuah keharusan. Tapi apa? Islam ini rahmatan lil alamin. Orang-orang yang nggak kuat diberikan kesempatan. Ente sholat isya berjamaah, ba'diyah isya di musola, di masjid. Kemudian apa? Sholat nanti subuh berjamaah, qobliyah 2 rakaat. Insya Allah. Iya. Jadi solusinya selalu ada dalam agama Islam. Itu selalu ada solusinya. Nggak bisa gini, ada gini, nggak bisa gini. Jadi Islam itu namanya rahmatan lil alamin. Makanya kita ya nikmatin nih jadi orang Islam luar biasa. Jadi ya ini zikirnya bismillah. Kemudian yang ketiga apa? Ana baitul afai. Saya ini rumah di mana Pak? Di dalamnya banyak binatang-binatang, ya Allah. Ada ular, ada kalajengking. Itu kan di dalam tanah kira-kira ada nggak Pak? Ada nggak binatang-binatang? Banyak. Fahminit tiryak, bawa penawarnya, bawa racunnya. Apa racunnya? Yaitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya bukannya menuduh, tapi mungkin tadi diantara kita lupa ketika minum baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang lupa. Nggak semuanya baca Bismillah. Masya Allah, iya, itu diingetin. Dan nggak semuanya ketika selesai minum baca apa? Baca nggak Pak?
Kita mikirin Islam ini yang kecil-kecil kayak gini, Pak. Karena kalau yang kecil kayak begini, insya Allah kualitas Islam kita akan baik. Alhamdulillah, Bismillah. Dan ini menjadi bagian penting, Pak. Lisanun dzakirun. Saya lagi kampanye, Pak, tapi bukan kampanye soal pilkada. Apalagi sekarang nggak boleh, masa tenang. Lagi kampanye apa, Pak? Untuk meminimalisir ucapan anak-anak kita. Ucapan anak-anak kita, kalimat-kalimat anak-anak kita yang lagi ngobrol di jalan, yang lagi ngobrol di warung, anak-anak SD, SMP, SMA, anak-anak MI, MTS, aliyah. Mereka itu kalau bicara, Pak, misalnya satu kalimat itu 3 kata. Saya datang terlambat, asal katanya begitu. Tapi di depannya atau di belakangnya dikasih kalimat binatang, Pak, sama temennya ngobrolnya. Iya Pak, iya Pak. Mohon maaf, ini off the record. Saya ngomong juga dah. Saya datang terlambat. Ada itunya. Dan bukan untuk memaki orang. Kalau dulu kan mungkin kalimat itu untuk memaki, Pak, ya. Tapi kalau sekarang jadi hiasan kalimat mereka bicara. Jadi bukan dalam rangka berantem kan gitu ya. Jadi ngomong biasa sama teman-temannya. Aduh lapar nih. Ada kalimat itu. Silakan Bapak monitor anak-anak Bapak, anak-anak saya. Itu begitu. Terutama ya tadi dampaknya dari yang paling bahaya itulah game online yang mereka main bersama orang yang tidak dikenal. Itu ngomongnya Pak, kotornya luar biasa. Anak-anak kecil. Mereka berhubungan dengan orang seluruh dunia, Pak. Tanpa ada batas. Bapak tahu anak-anak yang kelas 6 SD itu kalau sudah main mabar, itu orang lawan mainnya nggak kelihatan, Mas Beni, ya. Di mana aja, Pak. Bisa di Kalimantan, bisa di Papua. Dan semuanya nggak orang Islam. Bisa kontrol, Pak? Nggak bisa. Makanya yuk sama-sama kita kencengin kalimat ini di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ghufranak. Alhamdulillah idza adhaba 'anil adwa wa afani minal muslimin. Itu ghufranak. Keluar dari kamar mandi. Kaki kiri kaki kanan keluar dari kamar mandi, Pak. Kaki kiri kaki kanan, Pak, apa dua-duanya lompat? Kaki kanan. Iya. Itu ajaran siapa, Pak? Ajaran Nabi. Ini sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi. Jangan diperkecil dengan urusan yang bikin kita ribut. Mohon maaf, ya mohon maaf. Bukan soal jenggot, bukan soal penampilan, bukan. Itu sunnah Nabi, tapi yang lain juga kita kerjakan. Syukur kalau kita bisa, nggak bisa ya nggak ngerjainnya. Tapi kalau yang lainnya kan sepakat. Kalau keluar kamar mandi kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk musola kaki kanan, keluar musola kaki kiri. Andai kata di luar itu ada sensor, begitu kaki kanan bunyi, kalau keluar itu mantap tuh musola ini. Jadi kaki kanan bunyi kalau keluar, salah Anda ulangi lagi. Iya, ada Pak. Ayolah Pak, saya sekarang kampanye ini aja Pak yang kecil-kecil, karena inilah. Bismillah, habis wudhu keluar kamar mandi, doa. Habis wudhu, jangan gak wudhu, keluar dari kamar mandi kita doa. Dan itu satu-satunya doa di mana kita boleh mengangkat kepala kita. Yang lain itu kita nggak boleh melihat ke atas, apalagi dalam sholat. Satu-satunya yang dianjurkan, dalam tanda kutip dianjurkan, melihat ke atas adalah ketika kita berdoa setelah wudhu. Apa doanya, Pak? Allah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min basalihin. Ayo Pak. Ustaz nggak penting, itu nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Katanya mau ikutin sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan nikah doang 3 kali 4 kali. Enggak. Ya, sunnah Nabi. Kita benar-benar sekarang Pak. Kalau ini kita kerjain insya Allah lah. Ya ini akan berimbas luar biasa terhadap generasi kita. Saya katakan kalau generasi kita sekarang, anak-anak kita ngomongnya sudah seperti itu, bagaimana dengan anak cucu kita nanti, Pak? Waduh, kalau nggak buru-buru kita rubah pelan-pelan. Ayo orang tuanya, tidak ada lagi kalimat-kalimat kasar. Ya orang tuanya, subhanallah, masya Allah anak, ya, astagfirullah nak, jangan begitu dong. Astagfirullah, kencengin, bismillah, ya selesai minum kencengin, alhamdulillah, masya Allah, itu luar biasa ya. Ya, dalam rangka mendidik Pak, bukan ria. Boleh nggak kita baca keras dalam rangka mendidik keluarga kita, anak-anak kita? Boleh nggak? Boleh banget. Dan itu yang kita belajar dari zikir berjamaah setelah sholat, dalam rangka mendidik, tarbiyah namanya. Ya, itu zikir.
Ya, jadi satu-satunya kita nggak boleh zikir saat ada di kamar mandi. Makanya keluar kamar mandi kita mohon gufronak. Apa gufronak? Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Kenapa? Karena saat itu kita nggak boleh apa? Nggak boleh ingat Allah, nggak boleh zikir dengan lisan. Karena kalau lisan kita nggak ngomong, mohon maaf, pikiran kita bisa jadi kemana-mana. Lisan kita bicara saja, pikiran kita kadang-kadang nggak sinkron antara lisan dan pikiran. Ngomong sama pikirannya, hatinya nggak sinkron, ya. Baik ya. Nah, kemudian bagian yang ini saya kutip dari kitab Al-Adhkar ini, ya, satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, namanya Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Turmudzi, boleh Turmu, boleh Tirmi. Yang nggak ada Tarmu. Di Indonesia ada Tarmiji ada. Tapi kalau imam hadis itu bacanya dua karena nggak ada barisnya. Yang pertama barisnya namanya At-Tirmidzi atau At-Turmu, Turmu, Tirmi. Yang nggak ada Tarmu atau Tarmi atau Tarmuji. Itu bukan kaidah bahasa Arab, ya, karena nggak ada barisnya kita beda, ya. Tapi kalau nama perawi hadis namanya At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, ya, itu barisnya, ya, dari Abu Umamah. Ya, apa ini berkaitan dengan anjuran zikir sesudah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu du'ai asma. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasul, enaknya gitu Pak, jadi sahabat itu, ya, gurunya langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka kalau ada yang nggak jelas, nggak ini langsung tanya. Sekarang juga ada, ya, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, ya, silakan aja ditanya, ya, kalau kita nggak jelas. Nah, jadi sahabat tanya, ayyu du'ai asma, ayyu doa apa asma yang paling Allah dengar, yang paling cepat Allah kabulkan. Ya, asma itu ismu tafdil, paling dari kata sami'a, mendengar. Jadi asma yang Allah paling dengar. Qala, ya, Nabi bersabda, jaufal lail al-akhir. Nah, ini yang harus kita usahakan di malam hari, pada saat terakhir malam, itu menjelang datangnya fajar sodik, menjelang datangnya waktu subuh. Ini yang dikenal waktunya namanya waktu sahar. Apa namanya waktu sahar? Itu paling mustajab, waktu sahar. Jadi sekitar setengah jam. Kalau sekarang subuhnya jam 4, itu setengah 4, itu paling mustajab, waktu sahar. Mintalah sama Allah, ya, minta Pak, ya, yang penting kita sudah melakukan, ya, yakin permintaan kita diterima. Ya, cuman kan cara pengabulan Allah yang mungkin, ya, di luar di luar pengetahuan kita Allah mengabulkannya bagaimana. Jadi minta itu waktu waktu sahar. Itu setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Itu namanya jauful lail al-akhir, di ujung malam. Ya, karena subuh itu udah fajar shadiq. Subuh itu sudah terbit fajar. Subuh itu awal waktunya adalah terbit fajar. Kapan akhirnya? Terbit matahari, yang kita kenal namanya syuruk atau tulu. Ya, syuruk itu tandanya waktu subuh sudah habis. Sekarang jam berapa kira-kira? Jam 5.25 kayaknya sudah. Karena subuhnya masih jam 4 lewat berapa? 6 ya? 4 lewat 5. Iya, otomatis kalau dia sholat subuh jam setengah 6, apalagi jam 6, ini sholat duha udah. Jadi kalau ada anak-anaknya sholat subuh jam setengah 6, jangan izinkan sholat subuh. Tapi ya Pak, ajarkan satu yang dibimbing Nabi, bukan sholat subuh dia. Sholat subuhnya sudah di luar waktu. Berarti kalau sudah di luar waktu apa sholatnya? Qadha. Apa sholatnya? Qadha. Aku udah kesiangan ya? Iya. Jangan dibilang, sholat subuh, nggak boleh. Kita jelasin. Oh nak, karena sudah di luar waktunya, kamu namanya qadha. Qadha itu bayar, ganti. Tetap sholat. Jadi kalau kita bilang sholat subuh, ya anak-anak yang sudah mulai sholat kelas ya 5, 6 yang belum balik, itu harus diajarkan kayak begitu Pak. Udah sholat subuh nggak apa-apa, sholat subuh. Nggak bisa sholat subuh. Nanti kebiasaan sampai gede. Kata bapak gue, boleh ya nggak Pak? Jam 6 kurang seperempat ya sholat subuh.
Iya, udah matahari udah ada. Dulu gue diajarin bapak gue boleh kok, lu nggak tahu sih. Bapak gue kan ustad. Ini kelirunya. Jadi bukan sholatnya, kan sholat ada dua kita paham. Ada namanya adaan, namanya qodoan. Kalau adaan, waktunya masih pada waktunya. Tadi kapan waktunya subuh? Yaitu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Setelah matahari terbit sudah habis waktu apa? Subuh. Waktu zuhur kita katakan jam 12 sampai jam 3. Kalau orang sholat jam 3 lewat 5, itu bukan sholat zuhur, adaan. Tapi apa namanya? Qodoan. Atau kalau kita niat, aku niat sholat zuhur 4 rakaat qodho karena Allah. Jadi qodho itu di luar apanya? Di luar waktunya. Iya. Jadi harus kita pahami ini ajaran agama. Ya, itulah yang harus kita perjuangkan. Ibadah kita terutama sholat, ya. Ini kan dua Pak yang harus kita penuhi. Satu, diterima. Dua, mendapatkan ganjaran. Diterima dulu. Kalau diterima, ibarat Bapak kerja, Bapak itu ngabsen. Berarti masuk nih. Pertanyaannya, apakah semua orang kerja itu bakal terima gaji? Atau kemudian gajinya sama? Ada nggak orang yang kerja kemudian dia nggak nerima gaji? Ada nggak? Ada, karena melakukan pelanggaran dan seterusnya. Atau kerjaannya nggak beres. Ya, yang kedua, ya gajinya bisa jadi nggak sama. Nah sekarang bagaimana? Jadi kalau sholat itu yang pertama, apa yang kita harapkan pertama? Sholat kita diterima. Sholat berjamaah kita diterima nih, apalagi ini sholat yang berjamaah. Apalagi ini sholatnya spesial. Kenapa saya katakan spesial? Ya kita tahu Pak, kalau kita sholat sendiri dapatnya cuma 1, tapi kalau kita berjamaah di sini dapatnya berapa? Hafal bener kita 27. 27 nggak tanggung-tanggung. Deket nggak 1 sama 27? Jauh. Tapi ya jangan kita berpikir 27 dulu. Para kiai, guru saya selalu mengingatkan, apa yang kita pikirin? Sholat kita diterima dulu, ngisi absennya masuk nggak nih? Loginnya bisa nggak? Baru kemudian kita masuk bagian dalamnya. Nah kemudian yang pada syarat diterima. Jadi kita masuk dulu syarat diterima. Apa syarat diterima? Ya kemudian ya syarat diterima persyaratannya benar. Kemudian rukunnya juga benar. Itu diterima. Tinggal nanti kemudian ganjarannya mengenai keikhlasan dan yang lainnya. Maka kalau ada orang yang sholatnya rugi, otomatis kalau ada orang yang sholatnya untung, ada orang yang sholatnya rugi. Kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Ada orang apa ya? Sungguh telah beruntung nih orang. Orang beriman. Apa mereka? Orang beriman yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka baru beruntung kalau sholat mereka khusyuk. Jadi kalau nggak khusyuk, ya pertanyaan juga buat kita, apa untung nggak? Ya ini yang mungkin dibilang isi absen doang. Ibarat dagang cuma balik apa? Balik modal doang. Nggak rugi kita, cuma balik modal doang. Iya. Al-Quran yang bilang, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, ini nggak rugi kita, cuman ya balik modal doang ya. Kalau setiap hari dagang itu kan cuma capek doang. Iya, bisa lama-lama bisa bangkrut juga. Kalau terus saja balik modal. Ada orang sholatnya diterima, tapi apa? Ada orang sholat diterima, tapi apa? Secara ilmu fiqih, dia tidak mendapatkan ganjaran. Ada memang gitu, ada. Simpel sekali. Orang sholat maghrib, cuman kainnya, maaf, jangankan boleh nyolong, pakai kain orang nggak pakai izin. Kain orang tanpa izin dia pakai. Lain kalau di masjid di musala memang sudah disediakan untuk orang sholat. Ada kain orang di luar kita pakai aja, nggak izin. Ya. Sholatnya diterima nggak? Diterima. Tapi prosedurnya nanti di dalamnya ini yang jadi masalah. Ini kan kemudian yang menjadi peringatannya Pak. Ayo kalau pergi haji hati-hati. Ada orang haji, duitnya mungkin nggak jelas. Dia wukuf, dia hajinya bener. Itu hajinya, apa hajinya diterima? Bener secara agama namanya sah. Apa nama agama? Sah. Karena kalau kita bicara hukum fikih misalnya syarat sholat apa? 1, ya suci pakaiannya, bersih ya suci dari najis. Di situ nggak disebutkan nggak boleh pakaian nyolong, nggak ada di situ. Syarat sah sholat ya, sejadahnya, tanahnya gosok nggak ada, ya nggak disebutkan. Jadi dia begitu. Ini orang haji tapi uangnya, mohon maaf dalam tanda kutip mungkin korupsi dan yang lainnya. Ini kerjaan dia sih sah, cuman kan diterima atau enggak itu menjadi masalah. Urusan korupsinya nanti juga urusan tersendiri. Kita nggak aduk-aduk agama. Agama kita nggak aduk-aduk. Jadi ya orang sedekah itu sedekah Anda bagaimana? Tapi dapat di ngisi absen
tapi kemudian digaji apa enggak, itu persoalannya ya. Jadi kita balik dulu ya. Jadi ada satu tempat di mana doa-doa kita itu sangat dijawab Allah Subhanahu wa taala, sangat didengar. Yang pertama apa kata Nabi? Yaitu di akhir malam, yaitu setengah jam menjelang waktunya datang waktu subuh. Yang kita kenal waktunya apa? Waktu sahur. Silakan Pak dicoba. Ini Nabi kalau ngomong pasti benar. Pasti benar. Yakin nggak Nabi benar Pak? Yakin, harus yakin 100%. Tinggal kitanya yang nggak mau yakin. Ya, yang kedua, apa kata Nabi? Waduburu sholati al-maktubah. Dan setelah sholat wajib, sholat maktubah. Ya, qala Tirmidzi hadisun hasan. Ini hadis hasan. Jadi kalau habis sholat jangan sampai nggak berdoa. Sayang banget. Ibarat apa? Kita udah disediain makanan enak, perut kita lapar, kita nggak makan, sombong banget kita Pak. Ya nggak? Setan yang ngelabui kita. Sombong kan biasa setan Pak. Sombong dengan ketidaktahuan kita, sombong dengan bodohnya kita, sombong dengan apa sih? Masya Allah. Nah, sholat minta sama Allah, minta, ya, walaupun nanti ada urutannya, ya. Jadi ya, ini yang pertama. Jadi jangan sampai kalau habis sholat itu nggak doa, meskipun doanya singkat. Ya, kalaupun nanti doa kriterianya banyak, urutan doa. Yang pertama ya Bismillah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga sholawat. Silakan singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak Pak sejam? Sejam nggak kita baca doa kayak gitu? Iya, dan ini semuanya bisa. Ya, tadi ingat, pertamanya Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Kalau yang itu nggak bisa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini kan semuanya insya Allah bisa. Kalau yang mau lengkap, Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Itu kan pujian Pak. Ujungnya sebetulnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apalagi mau lengkap alhamdulillahil alamin, silakan. Alhamdulillah saja boleh. Mau lengkap. Iya, doa biasa kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa seperti itu. Ya, inna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan yang kita harapin kan satu, Pak. Apa? Doa yang kita harapkan. Nanti kalau kita udah nggak ada, itu kita ngarepin banget tuh. Dan disitulah yang selalu diingatkan. Bahwa disinilah tempat mustajabah buat para anak doain siapa? Para anak doain siapa? Apa doanya? Kita pesan cuma itu doang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau kita sekarang nggak baca, apa anak kita baca? Jangan mengharap sesuatu yang kita nggak tanam. Baca habis sholat sekarang. Rabbighfirli. Karena kita semua itu anak Pak. Setua apapun kita tetap anak. Iya nggak? Setua apapun kita tetap anak. Iya. Ya. Di sini belum tentu orang tua, tapi udah pasti anak. Ya, doain itu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Jangan lupa karena kita tua, mungkin kita merasa lupa doain itu. Kita ajarin anak-anak kita lupa. Kita pun punya orang tua. Doalah. Rabbighfirli. Ya kalau imam pasti baca itu. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, rahmati orang tua kami sebagaimana mereka telah mengurus kami, ya menyayangi kami ketika kami kecil. Itu yang nggak bisa kami balas jasanya. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan nggak doa. Kemudian apalagi doanya banyak. Ya, nah sekarang doanya. Yang masyhur yang pertama apa doanya? Ini yang terus kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini kalau hadisnya singkat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita lengkaplah. Itu doa, minimal jangan enggak dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dan ini doa yang kita baca ketika kita masuk Masjidil Haram, ngelihat apa Pak? Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini doanya. Ini misalnya ya kalau nggak bisa tuh disingkat Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Udah cukup.
Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Segitu aja. Mau lengkap, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa ilaika bukan wa alaika. Wa ilaika kepadamu bukan atasmu. Ya, ini bacaannya, ya. Kemudian apa lagi? Ini sahih semua ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, apalagi yang dianjurkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. La ilaha illallah wahdahu, ya hu-nya panjang, Pak. Apa sih? Bagaimana cara membedain hu hi panjang sama hu hi pendek? Bagaimana cara membedakannya? Bukan tulisan. Kalau hu pendek, hi pendek, itu kalau di depannya hurufnya berbaris sukun atau hurufnya mati. Alaihi itu enggak panjang. Tapi kalau ilahi atau walahu itu panjang. Karena lamnya barisnya fathah. Ini makanya begitu. La ilaha illallah wahdahu. Tuh, karena habis hu panjangin. Wahdahu la syarikalahu, asalnya begitu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ajarkan kalau maghrib ya 10 kali. Versinya macam-macam. Ada yang 3 kali tapi dicicil, tapi minimal itu standarnya 20 kali. Yang ada 4 kali. Kalau habis sholat, kalau misalnya mau 4 kali silakan. Standarnya sehari itu 20 kali. Jadi kalau 4 kali ini kita kredit. Tahu di kredit? 4 kali berapa? 4 kali 5 jadi berapa? 20. Kalau pengen langsung bablas silakan. Orang tua dulu jarang dibaca kalau habis isya nggak pakai ini. Tapi belakangan banyak orang yang nggak salah sih. Habis isya, zuhur ini nggak pakai. Karena itu wirid-wirid yang singkat. Zuhur, isya, ya sama asar wiridnya singkat. Yang lama itu wiridnya kapan? Ba'da maghrib dan subuh. Iya. Singkat. 3 kali. Bagusnya 4 kali. Kalau 4 kali kita cicil ya itu. Kalau mau dicicil, kalau nggak baca udah cukup. Karena tadi maghrib 10 kali, subuh 10 kali. Baca ayat syarikalah. Nggak dibaca. Ya, mau dicicil silakan 4 kali. Ya, jadi 4 kali 5 20 juga. Ya. Kemudian ya, yang kita baca juga Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini ya. Ini banyak bacaannya. Terakhir, ya, hadis dari Abu Hurairah. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Nabi bersabda, "Man sabbahallaha," barang siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat, setelah sholat, salasan wa salasin, 33 kali. Baca subhanallah 33, wa hamidallahu salasan wa salasin, dan baca alhamdulillah 33, wa kabarallahu salasan wa salasin, dan kalimat Allahu Akbar 33. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jangan terlalu cepat juga, tapi jangan terlalu lambat juga. Terutama pada Allahu Akbar. Saya katakan Allahu Akbar, hati-hati bacanya. Allahu Akbar, hu akbar. Bukan nanti kalau terlalu cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa jadi baca pakai bukan hu, tapi pakai apa? Wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan wakbar. Ada nggak wakbar? Nggak ada. Yang betul Allahu. Makanya pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau udah kecepatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada huruf apa di tengahnya? Antara hu dan akbar ada apa? Wow. Rusak, Pak. Rusak. Ya, itu malah jadi hukuman. Ya, ayo kita belajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hu akbar, hu akbar, hu akbar. Jangan kecepatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakbar, wakbar jadi. Ya enggak? Nah, iya, mau kemana? Ya. Nah, kemudian apa? Ya 33 kali wa qala tamamal mi'ah, kemudian disempurnakan menjadi 100 kali, kan 99. Dengan kalimat ini kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misa zabadil bahr. Hadis sahih Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Kalau orang itu baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, disempurnakan dengan kalimat tadi la ilaha illallah syarikalah sebagai penutupnya, wala haula wala quwwata. Apa kata Nabi? Ya, niscaya diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di air lautan. Tahu buih Pak, busa. Masya Allah.
Apa sih Pak? Jadi Nabi itu ya luar biasa. Ya, ini udah ngajarin kita. Makanya kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat saya masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang ogah. Ogah baca tasbih. Ogah baca subhanallah. Ogah baca Allahu Akbar. Jadi digaransi sama Nabi masuk surga. Kenapa? Ini kan yang kemudian sampai kemudian Nabi Musa itu apa? Pengen jadi umat Nabi. Urusan gini aja cuma 33 kali. Bapak baca ini 100 kali. Ada jaminan masuk surga. Siapa yang jamin? Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah. Terlalu istimewa umat ini. Saking istimewa jadi malas. Jadi cuek. Orang kalau udah kebangetan enak jadi privilege begitu. Orang lain umat Nabi Masya Allah. Saya kemarin ada acara ya waktu ulang tahun Beribob sama teman-teman lintas agama. Itu orang Hindu, biksu muda, Bante. Ya, bukan bantai Pak, Bante. Itu ya dia puasa udah 5 tahun badan berkurus sekali. Puasa itu dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Dia hanya makan dari jam 7 sampai jam 12. Karena apa? Karena kita makan siang jam 12:30, mereka dia minta, bisa nggak saya makannya maju? Karena jam segitu saya udah nggak boleh makan. udah pikir Pak, ya Allah. Kan kita bilang ya Allah, ini yang nggak ketahuan nasnya, yang cuma mereka yakin doang nasnya nggak jelas, sampai kayak gitu. Kita yang udah jelas-jelas privilege-nya, nggak usah begitu-begitu amat. Tidur makan normal, ya nggak? Asal ini dikerjain. Habis sholat jangan ditinggal, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pertanyaannya mau kemana kita sih Pak? Udah deket semua. Usia saya 55, jalan 56 tahun besok November ini Pak. Ya Allah, kalau jatah Nabi berarti tinggal 7 tahun lagi. Bapak-bapak yang sudah 62 tahun, ya 11 bulan, 3 minggu kan tinggal seminggu lagi Pak. Mau kemana kita Pak? Ayo dong. Ya sama-sama. Saya cuma berharap Pak, kalau nggak ketemu saya di surga kan ada Bapak panggil saya. Itu Pak Nanang dulu teman saya di musola. Karena orang beriman bisa nggak saling tolong? Bisa nggak nanti akhir zaman? Bisa benar. Nah, bisa sekali syafaat itu doang Pak. Ya Allah ya, mudah-mudahan manfaatnya Pak. Kita berharap ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.